Coba perhatikan berapa kali dalam sehari kita tanpa sadar membuka ponsel. Scroll, lalu tiba-tiba 1 jam, hilang begitu saja. Dunia digital memang menyenangkan, tapi kadang justru membuat kita kehilangan kendali. Di video ini, kita akan bahas 10 langkah detox digital yang bisa bikin fokus naik, hati tenang, dan hidup lebih bahagia. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Detox digital selalu dimulai dari satu hal sederhana, sadar. Banyak dari kita sebenarnya tidak benar-benar tahu berapa lama waktu yang terbuang di depan layar setiap hari. Coba cek data penggunaan layar di ponselmu, atau ingat-ingat aplikasi apa yang paling sering kamu buka. Apakah itu media sosial, game, atau sekadar buka pesan berulang kali, walau belum ada yang baru? Saat kita menyadari pola ini, rasanya seperti berkaca. Ada perasaan kaget, bahkan malu. Karena ternyata, waktu yang bisa dipakai untuk hal-hal penting justru tersedot habis. Tapi jangan khawatir. Kesadaran ini adalah langkah awal yang berharga. Dengan tahu pola kita, berarti kita sudah setengah jalan menuju perubahan. Jadi, sebelum melangkah lebih jauh, jujurlah pada diri sendiri. Selama ini, siapa yang lebih banyak mengendalikan waktumu? Kamu atau gadgetmu? Bunyi ting, getaran kecil, atau ikon merah di pojok layar. Semuanya dirancang untuk memanggil perhatian kita. Tanpa sadar, notifikasi membuat otak kita selalu siaga. Seakan-akan ada sesuatu yang penting menunggu. Padahal kenyataannya, sebagian besar hanya hal-hal kecil yang tidak perlu ditanggapi segera. Coba bayangkan, betapa tenangnya pikiran ketika notifikasi ini berkurang. Tidak ada lagi alarm palsu yang bikin jantung berdebar, dan tangan refleks meraih ponsel. Langkah sederhana seperti mematikan notifikasi aplikasi media sosial, belanja online, atau game bisa membuat hidup terasa jauh lebih ringan. Kamu tetap bisa cek pesan atau update dunia maya, tapi kali ini dengan kendali penuh. Bukan karena dipanggil oleh bunyi ponselmu. Percayalah, ketika notifikasi berkurang, ruang pikiranmu jadi lebih luas. Dan dari situlah, ketenangan mulai terasa. Kalau tidak dikendalikan, waktu di depan layar bisa terasa seperti jurang tanpa dasar. Kita masuk sebentar, lalu tiba-tiba 1 jam, lenyap begitu saja. Itulah kenapa penting untuk menetapkan batas. Mulailah dengan hal kecil. Tentukan jam kapan ponsel harus diletakkan. Misalnya, 1 jam sebelum tidur. Atau saat makan bersama keluarga. Dengan begitu, tubuh dan pikiran punya kesempatan untuk benar-benar beristirahat dari layar. Awalnya mungkin terasa sulit. Tangan gatal ingin memegang ponsel. Mata ingin terus melihat notifikasi. Tapi seiring waktu, kamu akan sadar ada banyak hal yang lebih bermakna di luar layar. Obrolan sederhana, rasa makanan yang lebih nikmat, atau tidur yang lebih nyenyak. Batas waktu layar bukan sekadar aturan, tapi bentuk kasih sayangmu kepada diri sendiri. Sebuah jeda, agar kamu tidak terus-terusan hilang dalam arus digital yang tiada habisnya. Media sosial sering jadi tempat kita mencari hiburan, informasi, bahkan pengakuan. Tapi tanpa sadar, isinya bisa sangat memengaruhi hati dan pikiran. Akun-akun yang penuh drama, berita negatif, atau pamer berlebihan bisa menanamkan rasa cemas dan minder. Detox digital berarti juga membersihkan timelinemu. Unfollow akun-akun yang membuatmu gelisah. Mute orang-orang yang bikin hatimu berat. Dan isi dengan konten yang memberi energi positif. Misalnya, akun inspirasi, edukasi, atau sekadar hal-hal lucu yang membuatmu tersenyum. Ingat, media sosial itu seperti makanan. Kalau terus-terusan mengonsumsi yang tidak sehat, pikiran pun ikut sakit. Dengan membersihkan lingkungan digitalmu, kamu sedang melindungi pikiran dan hati sendiri. Hasilnya, waktu online jadi lebih menyenangkan, tanpa harus merasa lelah atau terbebani setelahnya. Ruang tanpa gadget itu ibarat oasis di tengah padang pasir digital, tempat di mana pikiran bisa benar-benar beristirahat. Mulailah dari hal sederhana. Jadikan meja makan atau kamar tidur sebagai zona tanpa ponsel.
Rasakan bedanya ketika makan tanpa diselingi notifikasi, atau tidur tanpa cahaya layar yang mengganggu. Zona ini memberi pesan pada dirimu sendiri, ada ruang di hidupmu yang harus tetap suci, bebas dari gangguan digital. Awalnya mungkin terasa sepi, bahkan aneh. Tapi justru dalam sepi itu, kita menemukan kembali hal-hal kecil yang sering hilang. Rasa syukur, obrolan ringan, atau sekadar menikmati keheningan. Zona tanpa gadget bukan berarti kamu anti teknologi, tapi tanda bahwa kamu mampu menaruh batas yang sehat. Dan disinilah detox digital benar-benar mulai terasa nyata. Scrolling itu kadang terasa seperti mengisi waktu. Tapi anehnya, setelahnya justru terasa kosong. Coba sekali saja, ganti kebiasaan itu dengan aktivitas nyata. Misalnya, baca buku yang sudah lama kamu beli tapi belum sempat dibuka, atau keluar dari rumah sebentar. Jalan kaki, sambil hirup udara segar. Kalau punya orang terdekat, ajak ngobrol tanpa gangguan gadget. Aktivitas sederhana seperti ini ternyata bisa memberi rasa puas yang jauh lebih dalam dibanding menatap layar. Ada koneksi, ada rasa hadir, ada makna. Hasilnya, tubuhmu bergerak, pikiranmu beristirahat, dan hatimu jadi lebih penuh. Ketika kita memberi ruang untuk aktivitas nyata, kita sedang mengingatkan diri sendiri bahwa dunia ini lebih luas dari sekadar layar 6 inci di tangan kita. Dan disitulah kebahagiaan yang lebih otentik bisa kita temukan. Hidup tanpa internet mungkin terasa mustahil, tapi hidup dengan internet yang tidak teratur bisa sangat melelahkan. Solusinya? Atur jadwal online. Misalnya, tentukan jam khusus untuk membalas pesan, mengecek email, atau sekadar scroll media sosial. Dengan begitu, kita tidak lagi merasa harus selalu siap sedia menjawab dunia digital. Justru, kita yang memberi batas kapan dunia digital boleh masuk. Awalnya mungkin terasa kaku, tapi lama-lama justru membebaskan. Rasanya seperti punya pagar yang melindungi fokus kita dari gangguan. Dan ketika kita sedang offline, pikiran pun lebih hadir untuk aktivitas nyata. Ingat, bukan berarti kita menolak teknologi, tapi kita sedang menempatkannya di posisi yang sehat. Saat kamu berhasil mengatur jadwal online, kamu akan merasa lebih produktif, lebih fokus, dan yang paling penting, lebih tenang. Cobalah tantangan kecil, 1 hari tanpa media sosial, atau setidaknya beberapa jam penuh tanpa menyentuh gadget. Pada awalnya, mungkin terasa aneh. Tangan ingin meraih ponsel, pikiran gelisah, takut ketinggalan sesuatu. Tapi perlahan, rasa itu berubah jadi kelegaan. Waktu terasa lebih panjang, suasana lebih sunyi, dan kita jadi lebih dekat dengan diri sendiri. Digital fasting ini ibarat memberi tubuh dan pikiran jeda yang layak. Kita bisa kembali fokus pada hal-hal sederhana, mengamati sekitar, menulis, atau sekadar duduk tanpa gangguan. Dari sini, kita sadar, dunia tetap berjalan meski kita tidak selalu online. Dan ternyata, ketenangan itu bukan datang dari update terbaru, tapi dari keberanian kita untuk berhenti sejenak. Semakin sering kita melakukannya, semakin kuat kita dalam mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya. Tidur adalah momen pemulihan alami tubuh, tapi seringkali gadget mencurinya. Scroll sebentar sebelum tidur bisa berubah jadi 1 jam terjaga. Cahaya layar membuat otak tetap aktif, padahal tubuh sudah lelah. Akibatnya, tidur jadi kurang nyenyak. Dan keesokan harinya, kita merasa letih. Untuk itu, buat aturan sederhana. Letakkan ponsel jauh dari tempat tidur, minimal 30 menit sebelum tidur. Isi waktu itu dengan hal yang lebih menenangkan, seperti membaca buku, menulis jurnal, atau sekadar berdoa. Rasakan bedanya. Tidur jadi lebih dalam, bangun lebih segar, dan energi lebih stabil sepanjang hari. Saat tidurmu terjaga kualitasnya, fokus pun otomatis meningkat, emosi lebih seimbang, dan hatimu jadi lebih tenang. Ingat, detox digital juga berarti memberi hak pada tubuhmu untuk benar-benar beristirahat.
Detox digital bukan hanya tentang mengurangi sesuatu, tapi juga tentang menambahkan kebiasaan baru yang lebih sehat. Misalnya, buat rutinitas pagi tanpa gadget, isi dengan olahraga ringan, journaling, atau sekadar menikmati sarapan tanpa gangguan notifikasi. Rutinitas ini akan jadi jangkar yang membuatmu lebih kuat menghadapi distraksi sepanjang hari. Atau, jika biasanya waktu senggangmu habis untuk scroll, ganti dengan hobi baru. Melukis, menulis, berkebun, atau apapun yang membuatmu merasa hidup. Dengan rutinitas baru, otak kita belajar bahwa ada sumber kesenangan lain selain gadget. Lambat laun, kebutuhan untuk terus online akan berkurang. Dan yang lebih indah, kita menemukan rasa puas yang lebih nyata, bukan sekadar kesenangan sesaat dari layar. Detox digital bukan berarti kamu harus meninggalkan teknologi selamanya. Dunia digital punya manfaat, tapi ia bukan satu-satunya dunia yang ada. Detox berarti belajar menaruh batas, supaya pikiran tetap sehat, hati tetap tenang, dan hidup terasa lebih bahagia. Ingat, yang kita cari bukan sekadar fokus yang lebih tajam, tapi juga ketenangan batin yang lebih dalam. Semua langkah tadi bukan teori kosong, tapi praktik sederhana yang bisa langsung kamu coba. Pertanyaannya sekarang, mau sampai kapan kamu biarkan gadget mengendalikan waktumu? Atau apakah kamu siap untuk mengambil kendali kembali? Hidupmu lebih berharga dari sekadar scroll tanpa arah. Saatnya menata ulang agar dunia digital tetap jadi alat, bukan penjara. Dan detox digital ini bisa jadi pintu menuju hidup yang lebih damai. Bagi yang ingin membaca ulang dalam bentuk ringkasan atau detail penuh, link menuju website sudah tersedia di bagian komentar. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, biar makin banyak orang yang sadar pentingnya detox digital. Klik juga subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan video reflektif lainnya. Dan share ke teman atau keluarga yang butuh jeda dari hiruk-pikuk dunia digital, biar kita bisa tumbuh bersama, jadi lebih tenang dan bahagia.